Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak Bapak Ibu terbangun di tengah malam bukan karena mimpi buruk, tapi karena hasrat buang air kecil yang datang berulang? Satu kali, dua kali, kadang sampai tiga kali. Pagi harinya pinggang seperti ada beban halus, pegal yang tak tuntas, lalu kita pikir, capek biasa. Padahal, seringkali tubuh sedang berusaha mengirim pesan, ada yang perlu diperhatikan. Dua organ yang jarang kita bahas, tetapi bekerja 24 jam tanpa cuti, mungkin sedang minta tolong, ginjal dan prostat. Coba bayangkan, bila penyaring utama darah melambat, sisa-sisa metabolisme menumpuk. Di saat yang sama, sebuah kelenjar kecil, prostat, mulai membesar, menekan saluran kemih. Hasilnya, malam sering terputus, tidur tak pulas, siang menjadi loyo. Banyak yang menganggap wajar karena usia, padahal itu bisa menjadi tanda awal masalah yang mempengaruhi kualitas hidup. Kabar baiknya, ada langkah sederhana dan alami yang bisa membantu mendukung kerja ginjal dan menenangkan prostat. Seringnya sudah ada di dapur rumah kita. Bukan ramuan mahal, bukan juga hal mistis, anugerah alam yang kerap kita remehkan. Di video ini kita akan membahas 1. Kenapa keluhan kencing malam dan pegal pinggang bisa saling berkaitan? 2. Bahan hijau yang dapat membantu dengan penjelasan ilmiah sederhana. 3. Cara aman mengonsumsinya, plus siapa saja yang perlu berhati-hati. 4. Rutinitas harian yang realistis, bukan yang muluk-muluk. Sebelum lanjut, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng. Setiap pekan saya bagikan cara-cara praktis menjaga ginjal, jantung, sendi, dan tidur yang lebih berkualitas. Pakai bahasa sederhana yang mudah diikuti. Tulis juga di kolom komentar dari kota mana menonton dan tantangan kesehatan apa yang paling sering Anda rasakan akhir-akhir ini. Bayangkan tubuh seperti kota besar. Ada pabrik, pasar, jalan raya. Ginjal adalah instalasi pengolahan limbah. Ia menyaring darah, menyeimbangkan cairan dan elektrolit. Kalau penyaringan ini melambat, sampah bisa balik lagi ke jalan kota. Sementara itu, prostat, kelenjar kecil yang berada tepat di bawah kandung kemih, melingkari saluran kencing. Seiring bertambah usia, jaringannya bisa menebal, sehingga aliran urin tidak lagi lancar. Akibatnya, kencing terasa tak tuntas, sering terputus-putus, dan malam pun jadi agenda pulang pergi ke kamar mandi. Kalau saluran pembuangan tersendat, kandung kemih sering memberi sinyal penuh, meski isinya tidak banyak. Tidur pecah, hormon pemulihan terganggu, esok hari gampang letih dan moody. Lama-lama, tekanan balik pada sistem kemih dapat memberatkan kerja ginjal. Pak Suryo, 67 tahun, datang dengan keluhan tidur bolak-balik karena kencing. Beliau kira normal saja, tapi kaki kadang bengkak, nafsu makan turun, dan pinggang seperti tertarik. Evaluasi menunjukkan fungsi ginjal mulai menurun dan prostat membesar ringan. Kombinasi ini seperti dua pintu yang saling terkait. Kalau pintu depan macet, pintu belakang ikut sulit dibuka. Ada juga Pak Darmawan, 70 tahun, seorang pensiunan guru. Keluhannya bukan nyeri, tetapi rasa tidak nyaman sosial. Setiap keluar rumah, pikirannya hanya toilet di mana. Setelah pemeriksaan, pembesaran prostatnya masih bisa ditangani konservatif. Dengan perubahan kebiasaan cairan dan konsumsi bahan hijau tertentu, 3 bulan kemudian frekuensinya membaik, tidur lebih utuh, rasa percaya diri kembali.
Catatan, setiap orang berbeda. Dua kisah ini bukan janji, melainkan contoh bahwa langkah kecil yang konsisten bisa menolong aktivitas harian. Sekarang ke pertanyaan yang paling sering muncul, apa bahan hijau itu? Jawabannya, seledri. Bukan obat mujarab yang menyembuhkan semua, tapi pendukung yang sering membantu 3 hal penting. 1. Diuretik ringan, mendukung pengeluaran cairan atau garam lewat urin. 2. Anti radang, membantu menenangkan jaringan yang panas. 3. Antioksidan, membantu proteksi sel dari stres oksidatif. Ketika aliran urin lebih lancar, sisa metabolisme dan kristal kecil lebih cepat keluar. Sifat anti radang bermanfaat untuk jaringan di sekitar saluran kemih dan prostat. Antioksidan seperti vitamin C dan senyawa fenolik mendukung proteksi sel agar tidak cepat aus. Sekali lagi, seledri bukan pengganti obat dari dokter. Ia pelengkap gaya hidup. Kuncinya ada pada pola makan seimbang, tidur, gerak harian, dan kontrol medis berkala. Cara konsumsi yang bijak. Pilih bahan. Gunakan seledri segar berwarna hijau cerah, batang kokoh, daun tidak layu. Cuci di air mengalir. Bila memungkinkan, pilih yang organik. Cara olah 1, jus seledri sederhana. Potong kecil batang dan daun. Gunakan juicer untuk hasil bening atau blender dengan sedikit air matang, lalu saring. Porsi awal, setengah gelas atau 120 ml pagi hari saat perut belum terisi, 15-30 menit sebelum sarapan. Jika tubuh nyaman, naikkan bertahap jadi 1 gelas atau 200 ml. Cara olah 2, infus seledri hangat malam. Rebus 1-2 batang seledri yang sudah dipotong dengan 300-400 ml air, api kecil 5-7 menit. Bisa ditambahkan seiris lemon atau daun pandan untuk aroma. Minum hangat 2-3 jam sebelum tidur. Jangan mepet jam tidur agar tidak memicu kencing malam. Rasa dan variasi. Kalau rasa seledri terasa asing, tambahkan perasan lemon atau potongan kecil apel hijau. Hindari gula atau pemanis berlebihan karena bisa menambah beban metabolik. Durasi dan ekspektasi. Umumnya, sinyal positif terasa dalam 1-2 minggu. Tidur lebih tenang, frekuensi kencing malam mulai berkurang, badan terasa ringan. Ingat, ini bukan perlombaan. Yang dicari adalah konsistensi harian. Siapa yang perlu waspada? Gangguan ginjal sedang, berat, atau pasien hemodialisis. Perhatikan kalium dari asupan sayur. Konsultasikan dulu sebelum rutin minum jus seledri. Tekanan darah cenderung rendah. Seledri bisa menurunkan tekanan darah ringan. Awali porsi kecil dulu. Pengguna obat pengencer darah. Seledri mengandung vitamin K. Diskusikan dengan dokter. Muncul reaksi alergi, gatal, bengkak bibir, sesak. Hentikan dan periksa. Intinya, dengarkan tubuh. Mulai pelan, naikkan perlahan, dan tetap koordinasi dengan tenaga kesehatan. Apalagi jika Anda punya penyakit penyerta atau sedang konsumsi obat rutin. Kebiasaan kecil yang mendukung. Atur cairan malam. Batasi minuman 2-3 jam sebelum tidur. Hindari teh, kopi, manis kental di malam hari. Latihan kandung kemih. Jeda berkemih bladder training secara bertahap agar tidak terlalu sensitif. Gerak ringan. Jalan 20-30 menit per hari membantu sirkulasi dan metabolisme. Pantau garam. Asupan garam berlebih memicu retensi cairan. Cek rutin. Evaluasi fungsi ginjal, gula darah, tekanan darah, dan pemeriksaan prostat sesuai anjuran dokter.
Kombinasi kebiasaan ini dengan dukungan seledri sering memberi hasil yang terasa dalam aktivitas sehari-hari. Tidur lebih utuh, energi pagi lebih mantap, dan rasa pegal pinggang berkurang. Ginjal, penyaring utama, butuh aliran yang lancar dan beban kerja yang wajar. Prostat, kelenjar kecil yang, bila membesar, dapat memperlambat aliran urin dan mengganggu tidur. Seledri, dukungan alami dengan efek diuretik ringan, anti radang, dan antioksidan, pelengkap, bukan pengganti obat. Menjaga dua organ ini tidak selalu rumit, mulai dari dapur, dari gelas pertama di pagi hari, dari keputusan untuk mengurangi minuman manis di malam hari, dan dari langkah kaki yang konsisten setiap hari. Bayangkan 8 hingga 12 minggu dari sekarang. Malam lebih jarang terbangun, pagi terasa segar. Aktivitas bersama keluarga tak lagi terpotong karena harus mencari toilet. Semua bermula dari kebiasaan kecil yang diulang. Cara mulai besok pagi. 1. Siapkan 1 ikat seledri segar malam ini. 2. Pagi hari, buat setengah gelas jus seledri, minum perlahan sebelum sarapan. 3. Sore malam, kurangi minuman manis atau teh kental. 4. Jalan santai 20 menit. 5. Catat di buku kecil jam minum, frekuensi kencing malam, dan kualitas tidur, skala 1-10. Lakukan 7-14 hari, lihat perubahan. Kalau video ini bermanfaat, subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan berikut, perawatan jantung sederhana, kontrol tekanan darah, sampai tips tidur nyenyak tanpa ketergantungan obat. Tinggalkan komentar, saya mulai besok pagi, atau ceritakan pengalaman Anda, siapa tahu membantu penonton lain yang punya keluhan serupa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Allah memberi kesehatan, ketenangan, dan umur panjang yang berkah untuk Bapak Ibu semua. Jaga ginjal, sayangi prostat, dan rawat tubuh dengan disiplin serta kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.